tidak ada lagi, kosong. Sekarang dia mencantumkan pertama kali itu adalah daftar riwayat hidup ya di halaman pertama. Tapi daftar riwayat hidupnya ini ya ditulis tangan ya, ditulis tangan. Kalau menurut saya sih dari surat lamaran kerja dan daftar hidup mau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Aryan Haris, Personal Trainer Muda Indonesia. Sobat muda, kali ini saya akan membahas seputar berkas-berkas kerja apa saja yang perlu kita siapkan saat kita melamar kerja. Dan nanti juga ada sesi unboxing berkas lamaran kerja yang kebetulan hari ini tadi ada masuk di manajemen saya, sehingga nanti kita bisa lihat mana berkas kerja yang memenuhi kriteria dan mana berkas kerja yang tidak memenuhi kriteria. Oke, kalau begitu saksikan video ini sampai dengan selesai. Secara umum, di sini saya akan informasikan ke sobat muda, berkas kerja itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada berkas utama, yang merupakan berkas yang wajib kita lampirkan, dan yang kedua itu ada yang dinamakan dengan berkas tambahan, di mana ini merupakan berkas yang harus kita lampirkan berdasarkan permintaan langsung dari perusahaan, dan yang ketiga itu adalah berkas pendamping atau berkas pendukung untuk penambah nilai poin dari seluruh berkas kerja yang kita masukkan pada saat kita melamar kerja. Yang pertama itu adalah berkas utama. Seperti yang saya jelaskan di awal, berkas utama itu adalah berkas-berkas yang harus kita siapkan dan wajib untuk kita lampirkan. Apa saja? Terdiri dari surat lamaran kerja, daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae, kemudian fotokopi ijazah terakhir, lengkap dengan transkrip nilai, dan juga kartu identitas atau KTP beserta dengan pas foto terbaru kita ukuran 4x6. Ini banyak sekali yang masuk ke saya, apakah surat lamaran kerja ini baiknya ditulis tangan atau diketik? Sebelum kalian memutuskan untuk ditulis tangan atau diketik, ada baiknya pahami dulu info lowongan kerja yang diinfokan oleh perusahaan. Biasanya kan perusahaan akan menginformasikan mengenai info lowongan kerja dari perusahaan mereka. Nah, itu kita baca baik-baik, kita pahami maksudnya. Kalau tidak ada ketentuan harus ditulis tangan surat lamaran kerja, maka sebaiknya Anda ketik menggunakan komputer yang menginformasikan kita mengikuti perkembangan teknologi yang diharapkan oleh perusahaan saat ini. Kemudian yang kedua itu adalah ditulis tangan kalau berdasarkan permintaan yang tercantum dari pihak perusahaan, wajib ditulis tangan untuk surat lamaran kerja, maka Anda tulis tangan. Nah, kalau berbicara masalah surat lamaran kerja yang baik yang benar itu seperti apa, nanti di video berikutnya akan saya buat lagi ya mengenai penjelasan lebih rinci tips-tips dalam membuat surat lamaran kerja yang menarik dan CV yang powerful. Jadi bagi kalian yang belum tekan tombol lonceng notifikasinya, yuk segera ditekan karena nanti untuk video berikutnya saya akan jelaskan secara detail mengenai itu. Daftar hidup atau biasa disebut dengan istilah kurikulum vitae atau CV, ini saya menganalogikannya seperti brosur. Ya teman-teman ya, yang namanya brosur itu pasti hal-hal terbaik yang dicantumkan dari sebuah produk tersebut. Yang bertujuan adalah untuk daya tarik sehingga orang mau beli produknya. Sama seperti kita ingin melamar kerja, daftar riwayat hidup itu jangan asal-asalan karena itu adalah bagian dari kemampuan yang kita miliki. Informasikan kita memiliki kemampuan itu apa aja. Ya, siapa kita? Karena perusahaan pengen tahu melalui 1 lembar atau 2 lembar daftar riwayat hidup mengenai riwayat kalian gitu. Mulai dari pendidikan, mulai dari pengalaman. Kalau memang Anda punya pengalaman kerja, silahkan Anda cantumkan. Pengalaman magang Anda silahkan cantumkan. Pengalaman organisasi, prestasi, dan sebagainya. Semua hal-hal terbaik mengenai diri kita lampirkan di CV. Surat lamaran kerja dan daftar riwayat hidup itu sebaiknya tidak ada yang ditandatangani di atas materai ya. Kalau untuk surat lamaran kerja itu silahkan Anda tanda tangan, tapi nggak usah ditambahkan dengan materai. Tapi kalau untuk daftar riwayat hidup sebaiknya tidak ada tanda tangan yang dibubuhi di dalam berkas tersebut. Karena kan sebuah brosur ya. Jadi analogika berpikirnya seperti itu. Sampai di sini setuju ya dengan saya ya? Oke. Nah, ini buat sobat muda, kalian yang tahun ini lulus sekolah ataupun wisuda tahun ini, saya sarankan kalau memang belum memiliki ijazah atau ijazahnya belum terbit, lebih baik diganti dengan menggunakan surat keterangan kelulusan yang bisa kita dapatkan di sekolah ataupun di kampus
yang menginformasikan di dalamnya itu adalah ijazah kita itu masih dalam proses penerbitan. Seperti itu. Nah, kalau KTP-nya itu belum jadi, itu bisa kok diganti dengan menggunakan surat keterangan dari Discapil yang informasikan bahwa KTP kita masih dalam proses penerbitan. Cukup itu difotokopi aja. Nah, di sini juga saya mau informasikan, kartu tanda penduduk atau kartu identitas itu adalah KTP dan bukan akte kelahiran. Jadi jangan ditambah-tambahkan hal yang nggak penting seperti akte kelahiran. Kenapa hal ini saya sampaikan? Karena masih banyak temuan-temuan saya mengenai surat lamaran kerja yang dilampirkan berkasnya itu salah satunya akte kelahiran. Akte kelahiran simpan aja deh, nggak usah ditambahkan. Begitu pula dengan kartu keluarga. Kalau pihak perusahaan tidak minta untuk dilampirkan kartu keluarga, saran saya jangan tambahkan fotokopi kartu keluarga Anda. Karena itu adalah privasi keluarga kita sebenarnya. Kalau kartu keluarga itu jatuh di tangan orang yang salah, itu bisa disalahgunakan. Anda mau menuntut siapa? Jadi lebih baik kita simpan kalau memang tidak diminta oleh pihak perusahaan. Biasanya, ini sekedar menginformasikan, biasanya kami akan minta kartu keluarga atau fotokopi kartu keluarga untuk kepentingan asuransi kerja. Biasanya seperti itu. Berkas tambahan ini adalah berkas yang harus kita lengkapi atas dasar permintaan perusahaan. Apa contohnya? Surat keterangan berkelakuan baik, atau biasa surat keterangan catatan polisian ya, SKCK. Nah, kita biasa membuatnya di kantor polisian. Dan yang kedua, itu adalah surat keterangan kesehatan, dan kita mintanya itu bisa di rumah sakit ataupun di puskesmas terdekat. Kemudian yang ketiga, NPWP. Jika memang ada perusahaan yang minta dilampirkan NPWP, maka kita wajib buat di kantor perpajakan. Seperti itu ya. Dan kemudian biasanya ada juga yang menambahkan kartu keluarga. Nah, kalau memang itu berdasarkan permintaan oleh pihak perusahaan, maka Anda lampirkan fotokopi kartu keluarga. Dan yang terakhir itu adalah SIM. Biasanya dari pihak perusahaan menginginkan kita mampu mengendarai sebuah kendaraan dan dibuktikan dengan kepemilikan SIM. Nah, jadi kalau Anda sudah punya SIM, lebih baik itu Anda lampirkan. Nah, biasanya nih kalau itu berkas tambahan yang diminta oleh pihak perusahaan, lantas kita tidak lampirkan, maka nanti akan mempengaruhi pada penseleksian berkas kerja. Berkas pendukung ini adalah merupakan berkas pendamping yang sengaja kita tambahkan sebagai nilai tambah. Nilai tambah dari pemberkasan kerja kita yang ada. Biasanya berkas-berkas pendamping ini itu seperti piagam-piagam penghargaan, kemudian sertifikat-sertifikat pelatihan yang relevan dengan dunia kerja. Itu pesan saya. Dari ketiga berkas tadi yang sudah saya infokan, baik itu berkas utama, berkas tambahan, dan berkas pendukung, dari ketiga ini mana sih yang memiliki bobot penilaian yang paling tinggi sebenarnya? Biasanya HRD itu akan jeli melihat dari yang ketiga, yakni berkas pendukung yang kita punya apa saja. Apakah Anda memiliki sertifikat-sertifikat pelatihan dunia kerja yang mendukung keahlian Anda, atau kursus ya, ataupun misalkan piagam-piagam penghargaan yang di dalamnya itu ada nilai kompetisi secara nasional mungkin, atau mungkin ditambahkan dengan sertifikat-sertifikat dari seminar-seminar yang menginformasikan Anda juga mengembangkan diri melalui kegiatan-kegiatan seminar tersebut. Ya, bisa juga melalui piagam-piagam penghargaan dari organisasi ya. Tapi itu semuanya yang relevan dengan dunia kerja, yang menginformasikan mungkin kalian memiliki jiwa kepemimpinan, kemudian memiliki tingkat kemandirian, dan yang ketiga itu memiliki tingkat kemampuan dalam keahlian yang kalian miliki saat ini. Kalau ketiga berkas tadi sudah kita miliki, mulai dari berkas utama, kemudian kita tambahkan dengan berkas tambahan, dan yang ketiga itu adalah berkas-berkas pendukung, maka saatnya kita masukkan berkas itu dengan cara diklip semuanya, kemudian masukkan dalam amplop coklat. Di mana di sini saya informasikan di bagian halaman depan amplop coklat, tuliskan atau cantumkan nama perusahaan yang kita tuju. Dan di sampingnya lagi atau di sebelahnya kita bisa informasikan mengenai identitas kita, nama pengirim, nama lengkap yang jelas, beserta dengan nomor handphone yang aktif yang bisa dapat dihubungi sewaktu-waktu. Nah, kali ini saya minta dukungan dan juga bantuan dari teman-teman semua. Bantu saya unboxing berkas kerja yang masuk hari ini, dan menurut kalian mana yang lebih efektif untuk bisa kita nilai ya. Kemudian satu hal lagi yang saya ingin ingatkan, saya tidak menginformasikan identitas dari pelamar kerja ini untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Yuk kita langsung saja. Kebetulan hari ini saya ada ambil dua berkas lamaran kerja yang masuk ya. Kemudian ada yang polos dan ada yang mencantumkan nama perusahaan. Kita lihat dulu yang polos. Nih, saya nggak tahu ini siapa ya, jadi kita buka aja apa aja isinya.
Mudah-mudahan mencantumkan seperti yang diharapkan. Tidak ada lagi, kosong. Sekarang dia mencantumkan pertama kali itu adalah daftar riwayat hidup ya di halaman pertama. Tapi daftar riwayat hidupnya ini ya ditulis tangan ya, ditulis tangan. Nah, kalau untuk daftar riwayat hidup saran saya lebih baik kita desain supaya hasilnya lebih menarik dan lebih powerful. Setelah itu dia cantumkan surat lamaran kerja. Kalau menurut saya sih dari surat lamaran kerja dan daftar hidup mau ya. Kemudian dia tambahkan SKCK, surat keterangan catatan kepolisian, padahal di info lowongan kerja yang pernah saya share itu saya tidak ada menginformasikan untuk permintaan ini ya. Kemudian nih dia tambahkan pula kartu keluarga, sementara jelas sekali di info lowongan kerja saya kemarin itu saya hanya menuliskan atau mencantumkan silakan masukkan surat lamaran kerja Anda secara lengkap, tidak ada permintaan yang lain-lain. Setelah itu dia tambahkan surat keterangan OKTP dari Dinas Kependudukan. Setelah itu dia juga menyampaikan mengenai transkrip nilai ya, transkrip nilai yang dia miliki. Fotokopi ijazahnya tidak ada. Ya, ini sobat muda. Ini yang pertama. Sekarang kita unboxing lagi untuk berkas lamaran kerja yang kedua ya. Ini bagus banget. Ada perusahaan yang dia tuju. Dan lengkap mulai dari data pribadi, pendidikan formal, informal, dia ceritakan bahwa dia pernah ikut kursus, bla 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 bla, kemudian pengalaman kerja. Keren, ya. Melampirkan surat pengalaman, surat keterangan bekerja, berarti dia sudah pernah punya pengalaman kerja, ya. Ada fotokopi ijazahnya juga, transkrip nilai akademiknya. Oh, dari dia tamatan SMA. Kemudian dia tambahkan surat keterangan catatan polisian, it's okay. Ada surat keterangan mengenai surat magang ya. Jadi dia pernah praktek magang di kantor kejaksaan. Kemudian dan ada surat tanda kesehatan lengkap. Jadi sobat muda, yang pertama dan yang kedua tadi menurut kalian yang mana? Ya, silahkan kalian tulis di komentar pilihan 1 dan pilihan 2 mana yang sebaiknya akan saya panggil untuk bertemu dengan saya melaksanakan interview. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bisa memberikan wawasan baru, informasi baru, kemudian bisa menginspirasi dan juga memotivasi kita semua. Sobat muda, sukses itu bukanlah pilihan, melainkan sukses itu adalah sebuah kebutuhan yang memang harus kita kejar selama kita hidup. Sukses, baik itu dunia maupun sukses di akhirat. Saya Ren Haris, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.